Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai simulasi dari konten PD menggunakan MATLAB Simulink berdasarkan contoh pada perancangan controller PD. Ya, pada contoh sebelumnya ini adalah contohnya ya, merancang controller PD untuk plan seperti di dalam slide. Kemudian berdasarkan perhitungan itu diperoleh untuk closed loop transfer functionnya itu adalah sebagaimana di dalam slide. Bagi yang belum mengetahui proses hasilnya bisa dilihat dalam video pada deskripsi di bawah atau mungkin bisa klik di video berikut. Perancangannya untuk simulasinya kita coba buka Simulink Library. Oke, ini nanti tampilannya atau bisa tampilan yang lain. Ini sudah saya edit, kemudian nanti klik new model, keluar model terbaru seperti ini. Nanti modelnya ini ya, di bawah seperti ini. Kemudian adalah memasukkan parameter-parameter yang terdapat untuk simulasi controller PD sebagaimana dalam closed loop yang tadi. Pertama adalah untuk continue, saya memerlukan untuk blok yang ini ya, transfer function. Di sini transfer function, klik kanan, kemudian selain transfer function, karena ini adalah controller proporsional derivatif, maka saya membutuhkan komponen derivatif. Klik kanan, derivatif. Nanti ketika diklik kanan maka akan masuk di sini semuanya ya, di dalam sini semuanya. Ini masuk semuanya. Saya tambahkan lagi komponen yang lain. Setelah komponen itu saya membutuhkan untuk sinyal masukan. Nah, nanti bisa diperoleh di source karena akan diuji dengan sinyal step, maka saya mencari sinyal step. Ini ada step. Oke, saya add. Kemudian ada ini apa namanya, sync. Untuk bisa mengetahui hasil responnya saya tambahkan scope. Oke, sudah masuk semuanya. Kemudian adalah di signal attribute mohon maaf, di signal routing. Di sini saya memerlukan multiplexer biar nanti bisa membandingkan respon antara open loop, closed loop tanpa controller, dan closed loop dengan controller. Selanjutnya di math operation, karena nanti membutuhkan gain untuk kontrol KP maupun TOI, dan juga membutuhkan untuk add menggunakan yang ini sum untuk summing pointnya. Oke, sudah dimasukkan semuanya. Kembali kepada ininya, saya sudah masuk semuanya, ini numpuk-numpuk. Oke, saya pecah-pecah dahulu biar nanti lebih mudah dalam proses menyusunnya. Oke, pecah-pecah dahulu. Langkah pertama itu adalah menentukan persamaan transfer functionnya dari model tadi. Tadi di dalam model persamaan transfer functionnya ya adalah 5 per S dikalikan S plus 20, maka saya langsung kalikan untuk denominator yang bawah, S dikalikan S nanti S kuadrat, S dikalikan 20 berarti 20S, sehingga persamaannya nanti saya tulis di dalam Simulink menjadi 5 ya, denominatornya 5, yang bawah adalah S kuadrat berarti 1
kemudian 20S berarti 20 ya, karena tadi adalah sukunya adalah S kuadrat, berarti di sini harus ada 0, sehingga nanti hasilnya adalah 5 per S kuadrat ditambah 20S. Ini adalah modelnya, untuk modelnya. Ini kita coba buat untuk yang open loop dulu, sehingga saya tambahkan untuk sinyal referensinya adalah unit step, saya tarik, kemudian untuk multiplexernya karena nanti ada 4 sinyal, saya tambahkan 4, number of inputnya ubah menjadi 4, saya tarik perbesar, kemudian saya output dari multiplexer saya masukkan kepada scope. Selanjutnya di port kedua saya masukkan untuk open loop. Port pertama adalah untuk sinyal referensinya, biar nanti mengetahui sinyal referensinya berapa. Saya rapikan. Oke, setelah sudah rapi open loop, kemudian selanjutnya adalah membuat yang close loop tetapi tanpa controller. Maka untuk lebih cepatnya saya copy paste saja, copy paste. Kemudian saya tambahkan untuk summing point-nya, ini summing point. Ini negatif ya, karena biar nanti bisa mendapatkan error, berarti input dikurangi output plus, ini minus, nanti sudah berubah menjadi plus minus. Kemudian saya hubungkan dengan sinyal referensi, kemudian saya hubungkan dengan line dari sistem, kemudian di feedback dan keluaran dari sistem saya masukkan ke dalam port 3. Yang terakhir adalah membuat close loop tapi dengan controller PD yang telah dihitung tadi. Saya langsung saja copy paste dari rangkaian close loop tanpa controller. Oke, sudah saya copy paste. Kemudian saya delete di sini. Saya tambahkan untuk komponen KP-nya. Ini saya tambahkan gain. Besar dulu. Kemudian tambah gain lagi. Kemudian saya tambahkan gain kembali ya. Ini baru nanti langsung kepada tadi kan KP ditambah dikalikan 1, kemudian ditambah TI ya, TD, mohon maaf, TD, sehingga di sini harus saya tambahkan untuk summing penjumlahan sinyal di sini. Ini saya ubah menjadi plus karena penjumlahan semuanya, berarti sinyal KP 1 plus TD ini saya ubah menjadi plus, berubah menjadi plus, ditambahkan. Nah, dan tadi adalah TDS, maka S-nya itu diubah menjadi derivatif, dikalikan derivatif tadi. Kemudian sinyal kurangnya saya masukkan ke dalam blok summing tadi. Ya, sehingga hasil penjumlahan sini ini nanti menjadi sinyal kontrol ke plan. Oke. Kemudian outputnya saya masukkan kepada port 4. Baik, ini sudah. Pertama adalah memasukkan nilai KP. KP dalam hitungan tadi nilainya adalah 160, tulis 160. Oke, kemudian di sini 1 plus ya 0,05 S, berarti di sini adalah 0,05. Besar. Baik ya. Kemudian saya setting di sini nilai start time-nya 1, initial value-nya 0, final value-nya 0. Oke, sudah. Kemudian saya kasih nama, ini adalah reference. Kemudian ini adalah nanti open loop. Open loop ya. Yang bawah ini adalah close loop tanpa controller, close loop tanpa
controller. Kemudian yang bawah adalah saya copy paste aja yang atas ya biar cepat. Ini bisa di copy paste untuk teksnya, di paste close loop controller PD. Oke, di dalam scope di setting untuk ini ya, di general klik untuk legend biar nanti keterangan dari grafik akan muncul. Perbesar nanti di sini, tadi di sini klik legendnya. Oke, setelah oke ya simulasikan, run. Sudah selesai, klik hasil ininya ya. Di dalam hasil respon di sini bisa dilihat, saya perbesar kembali. Untuk yang kuning adalah nilai reference, yang kuning. Untuk yang berwarna ungu adalah open loop. Dilihat open loop dia nanti akan di crash naik terus. Untuk yang close loop tanpa kontrol itu berwarna biru. Kemudian untuk close loop dengan kontrol PD itu yang merah. Dari sini terlihat bahwasanya kontrol PD itu dapat mereduksi error sehingga respon dari sistem itu nanti bernilai error statistiknya adalah 0. Berarti di dalam perhitungan itu berhasil. Untuk contoh soal 2 yaitu kontrol PD modifikasi. Ya, ini adalah contohnya. Bagi yang belum melihat hasil pengerjaannya bisa dilihat dalam deskripsi video ini atau diklik video ini. Nanti prosesnya ada, diperoleh hasil transfer functionnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini perhitungannya, ini hasil transfer functionnya. Nah, sehingga dari hasil transfer function ini ingin coba disimulasikan apakah memang benar atau tidak. Untuk transfer function dari plan, di sini nanti ditulis di dalam simulasinya, berarti tinggal dikalikan saja, berarti 5 dikalikan 0,1S, 5 dikalikan 1 berarti hasilnya adalah 0,5S plus 5, dan yang bawah yang denominator berarti nanti dikalikan S dikalikan S sama dengan S kuadrat, kemudian ditambah S dikalikan 2 menjadi 2S. Berarti ini dalam penulisan di MATLAB juga seperti itu. Baik, ini simulasinya menggunakan blok yang tadi di perancangan PD biasa. Ini tinggal ngubah bentuk P-nya, tadi diperoleh di dalam soal P-nya adalah 5 dikalikan 0,1S plus 1, berarti disederhanakan menjadi 0,5S plus 5. Nanti menjadi seperti ini untuk numeratornya. Kemudian untuk denominatornya adalah S kuadrat ditambah 2S plus 0. Sehingga nanti hasilnya adalah lainnya seperti ini, 0,5S plus 5 per S kuadrat plus 2S ya. Untuk bentuk close loop tanpa controller dan dengan controller saya copy paste saja. Ini saya delete, paste, kemudian ini juga saya delete, paste. Oke, kemudian adalah tinggal mensubstitusikan nilai dari konstanta proporsionalnya. Di dalam perancangan diperoleh tadi adalah untuk konstanta proporsionalnya adalah 160, maka 160 ini kebetulan sudah ya, 160. Kemudian nilai TOD1 nya adalah di sini 1, berarti 1. Nilai ini ya, bukan TOD1, maksud saya adalah dikalikan 1 ditambah TOD1. TOD1 nya adalah 0,4, maka saya harus merubah blok yang di bawah ini. Merubahnya dengan cara menambahkan TOD2. Untuk TOD1 nya adalah 0,4, berarti ini adalah 0,4. Oke, kemudian 0,4S ya, berarti derivatifnya tetap ada, dikalikan dengan yang numerator yaitu 0,1S plus 1, berarti saya tambahkan dari sini saja. Copy, paste ya, saya geser terlebih dahulu.
besar. Oke. Tadi menjadi, saya masukkan dulu ya, adalah di sini 1, ini seperto D2, di bawahnya adalah 0,1 S plus 1, berarti ini adalah semuanya 0,1 dan ini adalah 1, berarti menjadi nanti 0,1 1 per 0,1 S plus 1. Saya kecilkan, ini belum cukup, saya geser kembali biar terlihat ini. Oke, berarti ini adalah kode 1 dan yang ini adalah nilai kode 2 dan ini adalah nilai KP tadi ya. X ini untuk transfer modelnya sudah. Kemudian saya rapikan dulu ya biar terlihat rapi. Oke, kemudian di running. Oke, lihat hasilnya. Oke, di dalam hasil simulasi ya terlihat yang kuning adalah referensi, yang ungu adalah open loop. Nah, open loop akan di crash naik terus. Kemudian yang biru saya perbesar saja biar nanti lebih tahu ya. Ini terlihat yang biru itu nanti ada nilai overshootnya dan tidak akan mengalami kestabilan kalau misalkan kita lihat. Dan yang merah saya coba geser. Nah, ini yang merah ya. Yang merah itu nanti nilainya akan mendekati dari nilai referensi ya, di sini nih terusan, sehingga nanti di dalam sini terlihat bahwasanya untuk PD modifikasi itu bisa mereduksi nilai error sehingga nilai error steady state-nya itu menjadi 0. Demikian simulasi menggunakan MATLAB Simulink untuk controller PD maupun PD modifikasi. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih. Audio Jungle.